Ya, pemirsa, pemerintah melalui holding BUMN Pangan, ID Food akan melakukan impor gula kristal putih sebanyak 107.900 ton di tahun 2023. Dan tahap pertama sudah tiba sekitar 2.000 ton gula putih, maksud kami gula kristal putih asal Thailand di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, guna menjaga harga bahan pangan di bulan Ramadan. BUMN Holding Pangan ID Food mulai mendatangkan gula kristal putih atau GKP dari luar negeri sebanyak 32.500 ton. Jumlah tersebut merupakan bagian dari penugasan pemerintah di sepanjang tahun 2023 dengan total mencapai 107.900 ton. Tahap pertama sudah tiba sebanyak 2.000 ton gula kristal putih asal Thailand di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada akhir bulan Maret lalu. Gula impor ini akan didistribusikan ke sejumlah wilayah hingga Mei 2023 atau setelah Hari Raya Idul Fitri, di antaranya Jakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, Pontianak, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Selain melalui Pelabuhan Tanjung Priok, gula impor juga akan didatangkan melalui Pelabuhan Belawan Medan sebanyak 37.900 ton yang akan didistribusikan ke wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Kemudian di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya 25.000 ton akan didistribusikan ke wilayah Palangkaraya, Banjarmasin, Makassar, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI menolak kebijakan importasi gula konsumsi yang saat ini sedang direalisasikan pemerintah. Sebab para petani tengah memasuki musim giling tebu. APTRI meminta gula impor tidak masuk ke wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah karena kedua wilayah tersebut mengalami surplus di tengah musim giling tebu. Kedatangan gula impor tersebut justru dikhawatirkan akan membuat harga gula lokal anjlok. APTRI menyebutkan stok gula konsumsi pada akhir 2022 sebesar 1,9 juta ton dan ditambah kuota impor 2023 sebesar 1,45 juta ton sehingga totalnya mencapai 3,35 juta ton. Dengan demikian, kebutuhan gula konsumsi 250.000 ton per bulan sudah mencukupi untuk 14 bulan, sedangkan produksi gula nasional per tahun di kisaran 2,3 juta ton. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu pemerintah tetap optimis mampu menjaga potensi pertumbuhan ekonomi tahun ini terutama melalui momentum Hari Raya Idul Fitri. Di antaranya dengan mendorong pemenuhan pasokan pangan hingga penyediaan bantuan pangan bagi masyarakat tidak mampu demi menjaga inflasi. Pemerintah akan terus mengendalikan tingkat inflasi di mana per Maret 2023 tercatat sebesar 4,97%. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, secara bulanan inflasi Maret 2023 tercatat sebesar 0,18% yang menunjukkan relatif terkendali di mana pasokan di level konsumen masih aman dan distribusi tidak terganggu. Dan untuk memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tahun ini, pemerintah memastikan akan mendorong langkah kebijakan peningkatan pasokan pangan sekaligus mendorong bantuan langsung pangan kepada 21 juta keluarga penerima manfaat. Airlangga menambahkan, anggaran pengendalian inflasi pangan tahun ini mencapai 104,2 triliun dan akan disebar di berbagai kebijakan. Sehingga upaya mendorong inflasi yang terkendali dapat meningkatkan ketahanan ekonomi ke depan. Nah, di bulan Ramadan, pantauan bahan pokok tentu yang dipastikan adalah ketersediaannya. Jadi yang penting adalah kalau barang tersedia tentu harga terjangkau. Kalau harga tinggi, barang belum tentu ada. Nah, oleh karena itu pemerintah terus mendorong operasi pasar untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Nah, pemerintah juga memberikan bantuan pangan, ini yang 3 bulan, itu sebesar 10 kilogram beras untuk 21 juta warga penerima manfaat. Pada bulan Maret lalu, inflasi harga pangan bergejolak tercatat mengalami inflasi sebesar 0,29% secara bulanan atau 5,83% secara tahunan. Komoditas utama penyumbang inflasi pangan bergejolak utamanya adalah beras dan cabai rawit dengan andil masing-masing 0,02%. Selain itu, adanya anomali cuaca di sebagian wilayah Indonesia juga menyebabkan terganggunya hasil produksi yang menyebabkan harga beras masih tinggi. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.
Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita pemerintah impor gula di saat musim giling tebu sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sumitro Samadikun. Beliau adalah Ketua Umum DPN Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia APTRI. Halo, selamat pagi Pak Sumitro. Selamat pagi. Mohon maaf ini kalau ada sedikit gangguan ini. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Di-update terlebih dahulu nih Pak Sumitro, bagaimana kondisi dari musim tanam dan juga produksi tebu nasional sampai hari ini? Terima kasih Mas. Jadi saya sampaikan, mohon maaf kalau ini agak terganggu sedikit sekali lagi. Oke. Bahwa update terbaru dari musim tanam dan produksi tebu nasional saat ini biaya produksi kita tentu naik. Jadi seiring dengan naiknya kebutuhan-kebutuhan yang lain, jadi untuk pemeliharaan juga naik. Memang ini berpengaruh pada tingkat produksi kita, tetapi kita tahu bahwa produksi kita ini berkisar antara 2,4-2,5 juta ton. Dan musim panen ini kita sudah mulai dari Sumatera Utara, sudah mulai di Lampung juga sudah. Di Jawa hari ini sudah mulai giling mulai tanggal 1 April yang lalu. 2 pabrik besar di Malang, satu di Trangkil, Jawa Tengah satu. Yaitu milik Kebon Agung, PT Kebon Agung. Sudah mulai tanggal 1 April yang lalu, tentu ini akan menambah pasokan baru juga pada saat kita menjelang hari raya. Jadi kita sudah mulai bisa menikmati kalau memang diperlukan. Cuma yang menjadi kendala hari ini gula kita ini stok gula kita ini sangat tinggi sehingga kalau ini masuk gula lagi impor, ini yang jadi masalah. Gula yang stok yang ada ini juga masih susah pasarnya, jadi susah memasarkannya karena di stok di tingkat di bawah di pasar juga masih banyak. Ini dibuktikan juga pada biasanya untuk produk-produk yang lain di musim menjelang hari raya atau di bulan Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri ini ada kenaikan harga, tapi khusus gula hari ini tidak ada kenaikan. Jadi hari ini gula kita ini landai-landai saja. Ini terbukti, saya kemarin cek beberapa pedagang gula, memang mereka ini sulit untuk memasarkan karena di bawah pun tidak bisa menjual. Di samping ada ketakutan dengan harga yang sekarang, taruhlah misalnya sekarang masih 11.800 atau 11.000, ya kurang lebih segitu, nggak sampai 12.000 ini kalau kita beli DO. Oke. Takut kalau nanti beli ternyata ada impor naik, maka mereka ini akan kena penurunan harga. Dengan dalil apapun juga kalau impor masuk pasti nanti akan menurunkan harga, terlebih stok kita masih ada. Ini kondisi kita yang sekarang. Sehingga sebetulnya kalau dipertanyakan di sini bagaimana pengaruh dari penugasan 107.000. Kita ini bukan takutnya itu bukan 107.900 ton. 900 ton ini, 107.900 ton ini bukan. Takutnya ini karena program yang dicanangkan atau rencana berdasarkan keputusan Bapanas tentang neraca komoditas, impor kita awal tahun ini kurang lebih sekitar 591. Kalau saya salah mohon maaf ini, karena APTRI tidak pernah diajak rapat untuk menjumlah tentang stok, juga untuk memutuskan tentang rencana impor dan bagaimana. Jadi yang kita takutkan karena rencana tahun 2023 ini akan melakukan importasi kurang lebih. Saya mohon maaf kalau ini salah karena tidak pernah terbuka dengan kami. Kami hanya tahu dari media, yaitu 1.440.000 ton. Ini yang menakutkan karena stok nasional kita di awal tahun 2023 ini ada sekitar 2 juta ton. Kalau impor nanti dilakukan kurang lebih 1,5 juta ton, 1.440.000 kurang lebih 1,5 juta ton, maka total akan ada stok gula dimulai tahun 2023 dimulai Januari sampai dengan kurun waktu Desember nanti kurang lebih 3,5 juta ton. Padahal itu belum kita hitung dengan produktivitas gitu. Produksi kita kurang lebih akan naik kurang lebih 2,5 sampai dengan 2,6. Ini acuan dari beberapa instansi. Nah, yang kita khawatirkan ini di sini. Jadi bukan 107 ini bagian kecil daripada rencana 1,4 juta ton. Inilah yang menjadikan produksi kita tidak mungkin bisa menaik dengan drastis karena petani ada ketakutan. Jangan-jangan aku udah keluar duit banyak. Aku udah keluar duit banyak, ini nanti panennya enggak laku.
Oke. Nah, gitu. Pak Sumitro, memang kalau kita bicara musim panen dan giling tebunya sendiri sudah dimulai ya Pak. Kalau misalnya Anda katakan tadi di awal tahun ini saja stoknya sudah cukup tinggi tadi 2 jutaan ton begitu di tingkat pasar, masyarakat maupun petani begitu. Iya. Bagaimana Jadi dengan stok kita iya, musim panennya sudah mulai begitu Pak untuk musim giling tebunya pun juga sudah berlangsung atau bagaimana? sudah tadi saya sampaikan. Jadi musim giling kita ini diawali dari pabrik gula kita yang ada di Medan milik PTPN 2 Oke. di bawah naungan PTPN 3 Holding. Itu mulai Terus merambat kapan ya Pak? ke bawah ya kalau di Pulau ini sampai dengan di Lampung. Nah, masuklah sekarang Jawa ini paling belakang ini. Jawa ini udah dimulai ada tanggal 1 April yang lalu, beberapa hari yang lalu. Oke. Satu buah pabrik besar yang ada di Malang milik PT Kebon Agung dan satu pabrik besar juga milik PT Kebon Agung yang ada di Trangkil, Jawa Tengah. Ini produksinya cukup lumayan. Dan perlu diketahui juga, kurang lebih 50% produk gula nasional ini ada di Jawa Timur. Nah, makanya kita hari ini saya juga mengirim surat kepada Gubernur Jawa Timur agar gula yang akan merapat di Tanjung Perak, di mana Jawa Timur menjadi sentra produksi gula terbesar, provinsi terbesar di Indonesia, 50%, kurang lebih kadang-kadang 52, kadang-kadang turun 48, 46, tapi tidak jauh dari 50%. Ini kenapa harus merapat di sini? Gitu loh. Itu harusnya langsung kalau memang tadi disebutkan mau dipasarkan untuk ke Palangkaraya, kemana, tidak di Jawa Timur memang secara administratif, tetapi kami boleh menduga atau mungkin mencurigai, jangan-jangan nanti untuk memudahkan mereka akan buang di Jawa. Ya, akan dibuang di Jawa. Karena apa? Produk Jawa Timur ini nantinya akan dipasarkan biasanya juga masuk ke Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah nanti juga ada pabrik yang sudah sebentar lagi lah selesai hari raya ini udah mulai giling. Terus di daerah istimewa Yogyakarta, terus di Jawa Barat kita tahu juga ada 3 kalau tidak 4 pabrik gula milik PT RNI yang juga akan memulai giling di bulan-bulan depan ini. Nah, ini kan gula yang diimpor ini sebetulnya untuk siapa? Oke, Pak Karena Sumitro. stok Sejauh ini apakah sudah ada komunikasi atau tidak begitu? Karena kalau dilihat dari stoknya saja sudah 2 jutaan sebenarnya cukup tidak sih sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat begitu. Kalau sering disampaikan pemerintah kan 3,5 juta ton kebutuhan di masyarakat sendiri dan stok yang ada apakah mencukupi sehingga harus dilakukan importasi dari luar negeri. Baik, pemirsa, berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan importasi gula kristal putih di tahun 2023 ini tadi distribusinya kemana saja. Kita lihat sudah ada datang tadi 2.000 ton di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ini rencananya distribusinya untuk wilayah Jakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, Pontianak, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kemudian nanti akan datang lagi ke Pelabuhan Belawan, Medan, 37.900 ton. Untuk pendistribusian ke wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Dan berikutnya, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sekitar 25.000 ton. Distribusi untuk wilayah Palangkaraya, Banjarmasin, Makassar, Bali, NTB, dan juga NTT. Berikutnya kita lihat untuk impor gula Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2022. Trennya seperti apa? Dari sisi volume, kecenderungannya dari tahun 2020-2021 sampai dengan 2022 memang ada kenaikan ya. Sempat 2021 turun sedikit dari 5,54 juta ton menjadi 5,48. Kemudian tahun lalu 2022 naik 6,01 juta ton dengan nilai sekitar 3 miliar dolar Amerika. Dan selanjutnya luas perkebunan tebu Indonesia itu berapa hektar? Data dari BPS kita lihat dari tahun 2018 sampai dengan 2022 ini secara keseluruhan ya. Di trennya naik kita lihat. Dari 2019 413,1 ribu hektar, kemudian naik di tahun 2022 kemarin sudah 488,9 hektar luas perkebunan tebu di Indonesia. Dan kita lihat dari luas perkebunan 488,9 ribu hektar tadi itu mengalami kenaikan 8,88% dibandingkan dengan tahun 2021 dan terdiri dari apa saja. Perkebunan tebu besar ini
perusahaan-perusahaan begitu ada 249.800 hektar. Sementara perkebunan tebu rakyat sekitar 239.100 hektar. Jadi dibagi dua tadi ya untuk perkebunan tebu besar dan tebu rakyat. Itu dia beberapa data dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sumitro Samadikun, Ketua Umum DPN APTRI. Baik Pak Sumitro, kita akan lanjutkan kembali Pak Sumitro. Iya, terima kasih. Ya. Kalau kita bicara dengan wilayah pendistribusian tadi memang seperti yang Anda khawatirkan kan tidak ada Jawa Timur, tapi memang ada yang akan datang melalui Tanjung Perak begitu di Jawa Timur. Ya. Nah, kekhawatirannya dan kondisi yang ada, apakah ada keterlibatan APTRI ataupun teman-teman dari asosiasi tebu lainnya begitu pada saat pemerintah mengizinkan importasi, mengingat besarnya demand kan 3,5 juta ton sementara stoknya 2 jutaan ton begitu, berarti kan memang harus ada importasi Pak Sumitro, atau bagaimana nih? Ada penjelasan lain dari Anda, silakan. Terima kasih. Yang pertama saya ingin koreksi ya. Ya. Ini berdasarkan survei Sukopindo, maka kebutuhan akan konsumsi gula kita ini sebetulnya kalau untuk orang saja, ini 1 bulan ini 8 on per kapita, 8 on per kapita. Oke. Sehingga kalau itu kalikan 1 tahun pun ini akan hanya 10 kg 1 tahun per kapita. Ya. Baik. Terus kalau untuk produksi, bahkan diproduksi ini lebih jauh di bawah apa yang sekarang dihitung. Saya nggak masuk ke produksi. Kita bicara konsumsi dulu aja. Oke. Nah kalau itu 10 kg atau 10 kg per kapita per tahun, maka 277 juta penduduk Indonesia itu sebanyak-banyaknya 2,7 juta ton. Ketika tadi pemerintah tadi Panjenengan menyebut bahwa ada 3,5 juta itu pakai referensi dari pemerintah, dari Bappenas konon katanya 3,4 juta ton. Oke. Itu nggak betul itu tidak betul. Konsumsi kita sebanyak-banyaknya 2,7 sampai dengan taruhlah 3 juta ton. Oke. Nah, ketika kita menghitung konsumsi kita ini 3,5 juta, maka disitulah kekeliruan kita. Kita menganggap bahwa konsumsi kita 3,5 juta saja. Itu konsumsi. Terus sekarang untuk impor, kita tidak bisa menghitung produksi kita 2,5 juta. Terus kita konsumsi kita yang tadi keliru 3,4 atau 3,5, itu kita impornya 1,5 juta, 1 juta atau 1,5, enggak gitu. Kita harus melihat stok gula awal kita ini berapa. Oke. Seperti tadi saya sampaikan, kita harus melihat stok awal gula. Saya sudah berkirim surat kepada Menko Perekonomian dengan surat saya tanggal 14 Oktober 2022. Kenapa kami ini bersurat? Kami untuk menghadap pun itu sulit karena kesibukan beliau. Bahkan untuk diketahui Menteri Pertanian aja yang kita ingin menghadap semenjak beliau dilantik sampai sekarang kita belum bisa. Kita menggunakan surat, menggunakan apapun juga. Nomor 39 DPN APTRI bulan 10 tahun 2022 kami sampaikan bahwa tolong Pak Menteri, ini suratnya ada. Oke. Jangan keburu impor karena kita harus menghitung stok dulu. Berdasarkan total stok kita tahun 2021 itu ada 1,2 juta ton. Terus kalau ini ditambah dengan produksi 2,3, kita ini sebelum kita produksi 2,2, maka kita lihat juga impor kita. Oke. Tahun 2021 akhir itu masuk dipakainya 22, ada impor kurang lebih 1,1 juta. Jadi kalau kita bicara stok awal 2002 itu ada 2,2. Nah kalau 2,2 itu ditambah produksi kita 2,4, maka ada 4,6. Oke. Di minum berapa? 3 juta, ada stok 1,6. Beliau pemerintah masih impor juga di akhir tahun 2022, 500.000 izinnya dan impornya masuk 400, jadi ada 2, juta. Ini harus dihitung sebagai stok awal gula yang ada di Indonesia. Ketika produksi kita diprediksi tahun 2023 itu 2,4, kita kurang 1 juta, biar aman impornya 1,5 nggak bisa. Stok awal 2 juta ini harus dihitung. Kalau stok awal 2 juta, nanti ada produksi 2,5 atau 2,6, maka ada 4,6, kita ini udah aman. Oke. Jadi hitunglah stok awal kita ini. Harusnya begitu. Kita tidak buru-buru. Saya lihat juga di statement Kepala Bappenas dan saya sudah telepon sama beliau dan beliau bisa komunikasi dengan saya waktu itu. Oke. Saya sampai juga. Nah, sekarang kalau kita menghitung
produksi kita 2,5, konsumsi kita 3,5 itu pun keliru, harus dibetulkan 3 juta. Kalau betul konsumsi kita ini kita pakai 3,5 pun, kita harus menghitung stok awal. Jangan buru-buru produksi kita tambah sekian, nggak bisa. Oke. Nah, kekeliruan ini, apalagi masuknya ini tepat pada saat kita mau masuk musim panen, ini kita mau masuk musim panen, maka ini akan menambah beban pasar nanti menjadi besar. Oke. Belum lagi maaf kalau ada gula-gula yang mestinya bukan untuk konsumsi masuk ke pasar konsumsi. Apa itu? Yaitu gula yang mestinya untuk penguatan produksi makanan minuman masuk juga ke konsumsi. Ini akan menjadi beban dan ini akan menekan petani di tingkat bawah. Oke. Ujung-ujungnya peningkatan produksi ini nggak akan tercapai. Pak Sumitro, Gitu. kekhawatiran Anda ke depan bagaimana Pak untuk menyikapi dengan ini kan sudah masuk 2 ribuan, kemudian nanti akan ada masuk lagi puluhan ribu ton begitu ke Indonesia. Apa yang akan dilakukan? Jadi kita selalu menekankan dulu Mas ya, dulu di tahun sebelumnya, sebelum pemerintahan Pak Jokowi ini ada yang namanya Dewan Gula Indonesia, DGI namanya, Dewan Gula Indonesia. Oke. Dan setiap saya di media pun saya sampaikan, DGI ini tidak ada sebab musababnya, kita juga tidak ada pemborosan. Saya menjadi anggota DGI juga nggak pernah terima HR, uang jalan ke sana pun tidak pernah diganti. Kita menjadi sukarelawan aja, Oke. relawan kita untuk ngatur gula. Dulu di situ ini tempat di mana kita beradu argumentasi. Ada 4 kementerian di sana dan biasanya kadang-kadang yang datang waktu dulu itu langsung Pak Menteri Perdagangan sebagai wakil ketua. Ketuanya Menteri Pertanian itu langsung mimpin rapat. Oke. Ada Menteri Perindustrian, ada Menteri BUMN. Nah, 4 menteri ini dengan kita rapat dengan petani, dengan pedagang, dengan pabrik gula rapat. Kalau mau impor itu dihitung dulu di sana. Oke. Terjadilah di sana perang data. Tidak apa-apa di sana terjadi debat sampai panas 1 hari, kita paling dikasih makan gitu aja sekali ya. Kalau itu dianggap biaya, kalau itu diadakan lagi nggak usah makan lah. Nah, Dewan Gula ini bulan November, kalau tidak Desember, November, kalau tidak Oktober, November, itu oleh Pak Jokowi dibubarkan dengan alasan tidak efisien. Dan untuk berikutnya seluruh impor dan kebijakan gula ini di-cover oleh Rakortas yang di sana dipimpin oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. Tidak ada keterlibatan petani sama sekali. Oke. Tidak ada, bahkan kami hanya masuk. Inilah yang menjadikan kita ini semakin melebar impor kita ini, kan tidak pernah ada yang mengingatkan. Pernah contoh suatu saat itu ada pabrik gula baru. Sama Pak Menteri, ini atas pengajuan yang bersangkutan idle capacity, mau dikasih impor berapa? 200.000 ton. Kita tolak. Kenapa? Dia bikin pabrik gula memang disengaja di luar yang ada kebunnya, kalau mau minta 200. Baik. Dan ini terjadi lagi di sana. Ini sekarang nggak ada. Dan kita udah usul untuk dihidupkan Dewan Gula, rupanya ini pun tidak diizinkan. Dan Oke. kami mau bikin Dewan Gula sendiri juga, ini juga masih mengalami proses. Baik. Jadi kita tidak pernah bicara di sana. Oke Pak Sumitro, jadi memang masih ada tantangan yang harus dihadapi oleh petani tebu rakyat khususnya begitu ya untuk menyikapi niaga gula di Indonesia, dan semoga nanti ada solusi juga yang diberikan oleh pemerintah kalau memang sudah ada satu titik temu begitu antara kedua belah pihak. Pak Sumitro, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Apakah tidak cukup waktu kita setengah jam, mungkin nanti kita akan bertemu kembali. Satu begitu menit ya. aja, 1 menit Baik. aja. Oke. 1 menit aja. Ya, Jadi ya. termasuk mestinya di rapat koordinasi ini ada stok dari Kementerian Pertanian. Oke. Kementerian Pertanian ini sampai dengan Maret pun kita masih 1 juta lebih. Baik. Jadi gitu loh. Dan untuk ini marilah kita ajak petani untuk bicara, kita nggak akan berontak kok. Kita cuma koreksi aja ya. Ya. Terima kasih Mas Gi. Baik, terima kasih Pak Sumitro. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.